Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Vicky Amalia dengan NPM 2413052079. Hari ini saya akan membuat video tentang praktik konseling individu terkait penerapan kognitif behavioral terapi dalam mengatasi rendah diri akibat perbandingan sosial maupun tekanan orang tua. Berikut videonya, selamat menikmati. Perkenalkan, saya sebagai konselor. Saya sebagai konseli. Dan saya sebagai teman konseling. Lu orang tuanya. Makanya. Perkenalkan, saya sebagai orang tua dari konseling. Selamat menonton. Yeay. Kamu udah lihat belum pengumuman ranking SNBP di Mading? Belum. Ih, aku belum. Temenin yuk, liatin. Enggak, kamu aja sendiri. Assalamualaikum. Udah pulang? Udah. Gimana SNBP-nya? Udah keluar nilainya? Udah. Terus si temen kamu itu? Dia dapat ranking 1. Bagus. Dia ranking 1. Terus kamu? 10. 10. Aduh, Asni. Kamu itu kok bisa dapat ranking 10? Hah? Kamu mau masuk kedokteran gimana? Pokoknya ibu gak mau tahu. Kamu harus bisa masuk kedokteran. Aku capek banget. Tadi aku dimarahin ibu cuman gara-gara aku ranking 10. Katanya aku harus bisa kayak dia yang selalu ranking 1. Padahal aku udah berusaha, tapi kenapa rasanya selalu kurang ya? Ibu juga maksa aku harus masuk kedokteran. Gak peduli aku mau enggak. Aku bingung, ini hidup aku atau bukan sih? Makin dipikir, aku makin ngerasa aku gak cukup baik. Aku gak bisa terus-terusan kayak gini. Aku gak kuat. Mungkin aku butuh cerita ke seseorang yang gak langsung ngejudge aku. Apa aku ke konselor aja ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo. Kenapa? Boleh nggak aku cerita-cerita ibu? Oh, boleh. Yuk masuk. Selamat pagi. Pagi ibu. Gimana kabarnya? Perasaannya sih lagi campur aduk sih. Aduk ya. Sebelum itu ibu boleh tahu nggak nama kamu siapa? Nama aku Asmi ibu. Asli, dari kelas berapa? Aku dari kelas 12 MIPA 2. 12 MIPA 2. Oh, yang kelasnya deket kantin ya. Sekarang lagi jam pelajaran apa? Kok bisa datang ke sini? Sekarang lagi mata pelajaran matematika. Ibu ini video. Ibu ya, oh lagi kosong ya berarti? Iya, Iya, Bu Yo tuh
lagi pergi keluar kota bentar, jadi nggak bisa dia ngisi kelas. Iya, makanya aku kesini Bu, karena lagi jam kosong. Jam kosong ya. Kelas 12 lagi banyak tugas ya, sama mendekati ujian nih, banyak banget ya kita pelatihan soal. Kamu gimana kelas 12-nya, aman? Sebenarnya lumayan aman, tapi aku ngerasanya nggak puas Bu dengan hasilnya. Nggak puas, kenapa tuh kalau boleh tahu? Aku nggak puas karena tugasnya banyak, terus aku tuh ngerasa terbebani karena tugasnya banyak, terus aku mesti belajar juga gitu buat kedepannya tuh mau masuk mana. Ya sih, banyak banget ya tugasnya, apalagi kelas 12 ini ya. Mana sekarang banyak banget lagi kita dari pemerintah suruh ngasih ujian terus ya, biar kelas 12 itu punya persiapan lebih matang buat masuk kuliah ya. Asli mau lanjut kuliah atau kerja? Kuliah Ibu. Mau kuliah? Oh, kamu udah ada pemikiran mau masuk mana? Ya udah ada. Sebenarnya aku mau masuk hukum Ibu. Hukum? Wah, keren banget itu. Tapi kayaknya orang tua aku nggak boleh masuk hukum. Loh, kenapa? Orang tua aku nyuruhnya masuk kedokteran Ibu. Masuk kedokteran? Iya. Kedokteran emang jurusan yang sering banget ya disukai. Ya tapi nggak apa-apa, kalau gitu kamu coba aja nanti buat ngobrol-ngobrol sama ibu kamu. Ayah, kamu datang ke sini kalau boleh tahu mau cerita tentang apa? Sebenarnya aku lagi banyak pikiran Ibu. Oh, kamu lagi banyak pikirannya. Iya Ibu. Kalau gitu kita coba buat memulas pikiran-pikiran yang terkecil dulu ya, dari yang paling mengganggu banget di pikiran kamu. Kalau boleh tahu apa itu? Aku lagi kepikiran, aku tuh kadang capek banget Bu, kayak orang tua aku tuh selalu ngebanding-bandingin aku sama temen aku, padahal menurut aku tuh udah sekeras itu loh supaya aku tuh dilihat orang tua aku gitu. Dan juga orang tua aku tuh memaksa aku supaya aku tuh kayak temen aku, padahal aku tuh nggak mau kayak temen aku kan maunya masuk hukum, sedangkan temen aku tadi kan masuk kedokteran. Aku tuh nggak mau dipaksa masuk kedokteran juga sama orang tua aku gitu. Orang tua kamu ngebandingin kamu tuh dari kapan? Dari kelas 10 awal-awal masuk itu Bu, orang tua kan pas masuk itu aku kenalin sama temen aku tuh, ada namanya ini Amel. Orang tua aku kenal dari situ. Nah pas awal-awal kelas 10 itu enggak dibanding-bandingin, cuman kok makin naik kelas gitu orang tua aku tuh makin
sering ngebandingin aku sama dia karena dia tuh kan lebih pintar dari aku. Aku tuh ngerasa minder jadinya. Oh, jadi dari situ orang tua kamu tuh lebih sering ngebandingin dia gitu karena dia tuh terlihat lebih unggul gitu dari kamu. Nah, itu kelihatan lebih unggul itu tuh dari gimananya gitu. Selama pelajaran, terus juga dia kan selalu ranking 1 Bu, sedangkan aku tuh di bawah dia ranking 2. Makanya orang tua aku tuh ngebandingin aku sama dia. Kayak supaya aku tuh bisa ranking 1 juga loh, bukan teman aku aja gitu Bu. Mereka tuh pingin pas mereka istilahnya membandingkan itu tuh kamu tuh ada motivasi gitu biar bisa ranking 1 juga kayak dia. Padahal itu jadi beban pikiran buat kamu. Iya. Itu udah mulai ngerasa beban pikirannya itu tuh dari kelas 10, kelas 11 atau baru-baru ini? Mulai dari kelas 11 Bu, karena kan kelas 10 tadi aku kan nggak ngerasa Bu, aku masih kayak fine aja, kayak ngerasa aku percaya diri kok, tapi kok kelas 11 ini karena dia dapet ranking 1 di kelas 10 itu mulai orang tua aku tuh kayak ngebanding-bandingin dia gitu Bu. Kan dia kan ranking 1 dari kelas 10, sedangkan aku tuh ranking 2 gitu. Kalau boleh tahu, ibu boleh nggak dengerin kamu gitu, misalkan kau praktekin gimana orang tua kamu tuh pas ngebandingin kamu gitu, salah satunya. Kayak kemarin tuh kan aku dapat ini eligible Bu. Iya. Nah, aku tuh ranking 10. Nah, dia tuh ranking 1. Terus dia tuh pengen masuk ke dokteran. Terus ibu aku tuh kan tahu ya Bu. Nah, ibu aku tuh langsung bilang kayak, ibu nggak mau tahu ya, kamu harus masuk ke dokteran kayak si Amel. Sedangkan ibu tahu kan, aku tuh nggak pengen masuk ke dokteran, aku tuh pengen masuk hukum gitu. Jadi kemarin tuh juga sempat dimarahin lagi sama ibu kamu. Iya. Orang tua itu dari ayah atau ibu yang paling sering gitu ngebandingin kamu, atau salah satunya aja? Yang paling dominan sih ibu, cuman ayah aku tuh nggak ngebela gitu Bu. Jadi secara nggak langsung aku tuh ngerasa diemnya ayah aku tuh kayak mendukung ibu aku gitu. Tapi ayah kamu tuh pernah nggak ngasih semangat gitu? Apa cuman benar-benar diem aja? Diam. Jadi aku ngerasa kayak, oh, orang tua aku dua-duanya berarti nyuruh aku buat masuk ke dokteran kayak temanku tadi. Kalau ibu kamu kan yang paling dominan banget kan dalam membandingkan. Ada nggak sih dia tuh sempat
ngasih motivasi atau semangat ke kamu. Jadi biar kamunya juga tuh semangat buat belajar atau meraih prestasi daripada teman kamu. Itu ada nggak kira-kira? Ada sih Bu, sebenarnya ada sih Bu. Aku ngerasa kok orang tua aku tuh ngedukung aku dari dia memberikan aku fasilitas kayak les mata pelajaran, terus les apa ya? les les musik dan banyak Bu. Orang tua aku tuh kayak ngedukung aku buat belajar gitu. Tapi kalau dari omongan gitu lebih sering ngebandingin, jadi aku ngerasa kayak down gitu Bu dari omongan orang tua aku. Berarti mereka ini kalau secara aksinya memang mendukung kamu sampai-sampai memberikan kayak fasilitas les ya. Cuman kalau dari omongannya emang sama sekali nggak pernah memberikan semangat atau apresiasi ke kamu meskipun kamu ranking 2 terus. Enggak Bu, lebih seringnya kayak misal les gitu, cuman kayak nyuruh udah kamu les ini nanti Bu bayarin gitu-gitu, tapi nggak ngomong kayak ngapresiasi selama ini aku tuh udah dapetin apa prestasi apa itu enggak Bu. Oke, kalau begitu pas kamu dibanding-bandingin gitu sama orang tua kamu, kira-kira cara kamu melihat temen kamu itu bagaimana? Karena nih terus dibanding-banding sama orang tua tuh kadang kayak lebih ke iri Bu. Sebenarnya ngeliat dia tuh kayak kehidupan dia tuh kok jauh beda banget ya sama aku, dari apa prestasinya, dari kehidupan dan orang tuanya, terus dari lingkungan pertemanannya gitu Bu. Dia termasuk anak populer berarti di sekolah. Iya Ibu. Kamu sendiri tahu nggak tentang kehidupan dia tuh bagaimana? Apa cuma sebatas kamu mengetahui situasinya dia di dalam sekolah aja? Aku tahu Bu, karena kan teman dekat dia, teman sebangku dia dari kelas 10 gitu. Jadi dia tuh kadang sering cerita sama aku kayak aku di rumah gitu dapet prestasi, terus dikasih apresiasi, dikasih barang, misalkan kayak kelas 11 kemarin dia tuh kan dapat rank 1 ya Bu. Nah orang tuanya tuh bangga ngapresiasi dia, terus dia tuh dikasih kayak hadiah misalnya iPad gitu, terus HP sama orang tuanya. Oke. Dari situ perasaan apa yang timbul ke kamu pas mendengarkan cerita dari dia? Aku tuh ngerasa kayak kok beda ya, aku jadi kayak pengen deh kayak dia iri gitu.
kok bisa dia sesempurna itu, sedangkan aku yang mati-matian kok kayak nggak gitu dapet kayak dia juga gitu. Kamu udah berusaha mati-matian, tapi kamu malah gak mendapatkan hasil yang seperti teman kamu. Iya. Itu dari kelas 10 atau kelas 11 atau baru-baru ini kamu mulai merasa iri hati ke dia? Dari kelas 11 sih. Jadi dari kelas 11 ya, pas kamu dibandingin dan kamu mulai merasa orang tua kamu kenapa gini terus bandinginnya, kamu jadi mulai timbul perasaan iri hati ke teman kamu. Iya, karena kan aku ngeliat dia kok hidup dia tuh enak banget, sedangkan aku tuh udah capek segitunya nggak dapet apa-apa, malah dapet omongan dari orang tua aku yang kayak gitu, ngebanding-bandingin gitu. Jadi aku ngeliat dia tuh kayak iri, terkadang juga sedikit benci sih. Oke. Tapi teman kamu itu saat mendapatkan ranking 1 gitu, dia tuh jadi sombong atau biasa aja saat tahu gitu kalau dia tuh dapat prestasi di kelas? Sebenarnya biasa aja sih Bu, cuman aku tuh lebih kerasa mungkin ya karena dibanding orang tua aku, jadi aku tuh lebih kerasa irinya gitu. Jadi dia tuh biasa aja, Ya, tapi sedangkan akunya yang mungkin ngeliat dia dari doktrin orang tua aku tadi, aku jadi ngeliat dia tuh beda gitu. kalian berdua tuh sering nggak kayak belajar bareng gitu, dan dianya juga tuh terbuka nggak kalau semisal kamu tuh butuh bantuan jika ada yang kamu tidak mengerti di dalam mata pelajarannya? Kira-kira dia terbuka nggak gitu untuk membantu kamu dalam segi belajar? Terbuka Ibu, dia humble orangnya, cuman karena sebenarnya terbuka Ibu, dia juga sering curhat, dia juga humble orangnya, cuman ya tetap aja sih Bu, akunya yang ngelihat dia tuh beda, jadi aku kayak nggak suka gitu. Nggak suka ya. Perasaan nggak suka itu tuh cuman datang secara tiba-tiba pas dipicu karena kamu dibandingin, atau kesal karena dia punya prestasi yang lebih unggul dari kamu, atau sekarang tuh kamu malah lebih sering gitu merasakan perasaan kesel, iri hati, dan agak benci ke dia gitu di situasi-situasi yang mana dia memang lagi kayak ngobrol biasa? Sebenarnya ada sih Bu, cuman aku kurang enak sih ngomongnya. Kenapa? Gak apa-apa kok, ngomong aja. Karena selain dibandingin orang tua juga
juga dia tuh kan di kelas aktif ya Bu. Nah, guru-guru tuh kadang juga sering kayak nge-spotlight dia gitu Bu di kelas. Jadi aku ngerasa dia lebih wah, makanya aku kayak agak kesal gitu. Karena di sekolah juga kamu secara nggak langsung tuh melihat kalau dia tuh tetap jadi spotlightnya ya di sekolah, di kelas gitu ya. Sementara di rumah juga dia juga jadi spotlightnya ibu kamu, makanya kamu dibandingin gitu sama dia. Oke, oke. Jadi perasaan iri hatinya itu tuh tidak hanya timbul dalam satu alasan, tapi juga ada alasan lain yang mendukung kamu merasakan iri hati ke dia. Oke, terima kasih banyak ya Asti sudah mau terbuka sama ibu dengan cerita-cerita yang Asti sampaikan ke ibu. Iya Bu. Oke, kalau boleh tahu, kira-kira Asni itu datang ke ruang konseling ini dan menemui ibu tuh dengan tujuan apa? Iya Bu, tujuan aku datang sini tuh untuk ngilangin rasa iri, benci, kesel ke temen aku itu. Karena kan ngeliatnya udah beda ya Bu, sedangkan aku juga kadang tuh ngerasa temen aku tuh baik loh, mau bantuin aku, mau terbuka sama aku, sedangkan aslinya aku tuh ngeliat dia kayak benci, iri, kesel, jadi aku ngerasa bersalah Bu. Kamu mau mengubah perasaan negatif kamu saat melihat dia. Oke, oke. Kalau begitu, ibu coba bantu sebisa ibu. Untuk hasilnya bagaimana itu ibu kembalikan lagi kepada Asni. Apakah Asni bisa untuk menjalankan perubahan cara pandang Asni kepada teman Asni. Pertama-tama kan Asni kan sebelumnya menceritakan ke ibu kalau situasinya tuh Asni dibanding-bandingin sama orang tua, dan juga respon dari guru-guru itu saat melihat teman Asni itu tuh yang menjadi pendukung lainnya, mengapa Asni bisa melihat teman Asni dengan pandangan negatif, kayak iri hati, gak suka, benci gitu. Nah, kalau begitu kita fokusin dulu pada pikiran Asni ya. Saat teman Asni menjadi alasan Asti dibanding-bandingkan, kalau dalam orang tua, kira-kira pikiran pertama apa yang Asni pikirkan saat dibandingkan oleh teman Asni? Aku kayak ngerasa minder sama dia Bu. Aku ngerasa kayak wah aku di bawah dia, aku kalah gitu loh Bu. Aku jadi ngerasa aku tuh nggak sepintar dia loh Bu gitu.
selain itu ada pikiran lain nggak kalau misalkan orang tua yang membandingkan Asni? Enggak ibu, cuman aku ngerasa kayak selalu di bawah dia gitu. Oke, kalau misalkan guru, meskipun guru di sekolah itu tidak membandingkan secara langsung, tapi kan dia juga menjadikan alasan lain kenapa Asni merasa agak dibandingkan, agak terbandingkan sama teman Asni. Itu ada nggak kira-kira pikiran yang muncul saat situasi di sekolah itu yang mana guru-guru itu tuh membuat Asni itu merasa terbandingkan oleh teman Asni? Pikiran pertama Asni bagaimana? Pikiran aku itu aku ngerasa ya sebenarnya hampir mirip sama kayak orang tua itu tadi Bu, cuman kan mungkin guru itu nggak secara langsung ngebandingin, tapi aku tuh ngerasa karena mungkin aku duduk di sebelah dia, sebangku sama dia, jadi aku tuh jadi kayak merasa berada di samping dia tapi di bawah dia gitu loh Bu. Jadi jadi ngerasa dibandingin tapi secara nggak langsung, cuman secara halus tuh aku ngeliatnya kok beda ya guru tuh ngelakuin aku sama dia gitu. Oke. Kalau dari Asni kan merasa cara memperlakukan guru tuh ke kamu dan teman kamu tuh berbeda ya. Kau boleh nggak ngasih contoh kira-kira bentuk perlakuan berbedanya itu bagaimana? Kayak misalkan lagi ada tugas gitu ya Bu, nah terus disuruh presentasi atau kayak ngejawab menurut pendapat kita. Nah itu kan misalkan yang ditunjuk itu temen aku si Amel tadi. Nah dia kayak ngejawab terus ibunya itu kayak oh iya ya bagus ya jawaban Amel, tepuk tangan dulu gini-gini terus nah sedangkan aku tuh kayak nanti ditanya kamu dapetnya dari mana, kok bisa kayak gitu, sedangkan menurut aku nyarinya udah lumayan oke gitu loh Bu jawaban aku, sedangkan kalau misalkan Amel yang jawab langsung kayak oh iya bagus jawabannya, kayak gitu Bu. Oke, itu terjadi oleh beberapa guru, 1-2 atau hampir semua guru tuh memperlakukan yang sama ke kamu? Sebenarnya ada beberapa sih Bu, cuman beberapa guru itu bener-bener yang kayak bikin si Amel itu jadi murid kesayangan dia gitu Bu. Oke. Dan juga teman-temannya selain aku juga kayak secara nggak langsung ngeliatin pandangan aku sama Amel tuh beda Bu. Misalkan abis dia presentasi gitu lagi istirahat, nah terus teman aku tuh bilang ke Amel kayak
ih bagus ya Amel, jawabannya keren deh gitu. Sedangkan aku tuh cuman ngeliatin aja, ngedengerin kayak iya, dengerin temen-temen aku ngomongin Amel padahal di samping aku itu kan ada maksudnya kayak misalkan di samping Amel tuh kan ada aku juga. Nah padahal di situ kan aku juga ngejawab pertanyaan ibunya tadi. Nah aku tuh nggak digituin juga sama temanku gitu. Jadi cuma yang dapat pujian tuh cuma Amel aja. Padahal kan kamu juga ada di iya, situ. heeh. Oke, itu kan pikirannya kalau misalkan Asli dibandingkan oleh orang tua, oleh guru, maupun lingkup pertemanan Asli itu kira-kira pikiran pertama apa yang Asli pikirin itu tadi sudah dibagikan ke ibu kan. Nah, kalau misalkan perasaannya Asli itu gimana kalau misalkan orang tua, terus guru atau teman-teman Asli mulai membanding-bandingkan teman Asli dengan diri Asli sendiri, perasaan apa yang muncul? Nah, aku ngerasa sedih sih Bu, sedih, terus iri, minder, kadang juga malu gitu Bu dibanding sama temenku. Karena aku ngerasa aku tuh nggak sewah itu loh untuk dipuji gitu, diapresiasi. Itu perasaan yang kamu alami itu tuh sama rata kayak orang tua kamu merasakan sedih ini, kalau guru tuh ini sama teman tuh yang ini. Apakah perasaan yang dirasakan mereka bertiga itu sama atau beda aslinya? Beda sih Bu, kalau dibandingin orang tua tuh aku ngerasa kayak sedih, minder. Kalau misalkan dibandingin sama guru itu kadang kayak malu gitu. Nah, kalau temen tuh kayak ngerasa iri gitu Bu sama si Amel tadi. Oke. Nah, biasanya saat kamu mulai merasakan perasaan seperti tadi, itu perilaku apa yang biasanya kamu lakukan setelah kamu merasakan perasaan sedih, terus malu, terus iri hati? Kira-kira perilaku apa yang biasa kamu lakukan? Perilaku yang sering aku dapetin setelah dibanding-bandingin gitu, aku tuh sering ngedrop Bu, terus badan aku nggak enak, kadang juga pusing karena aku tuh kepikiran kayak kok orang-orang tuh selalu ngebandingin aku, kadang kayak membedakan aku sama temen aku, padahal aku juga kerja keras gitu loh buat kayak dia. Cuman karena selalu dibeda-bedain jadi aku rasanya capek gitu Bu, makanya badan aku sering ngedrop. Karena kamu terlalu banyak pikiran sama perasaan kamu berat ya, karena dibanding terus, mana baik di sekolah maupun di rumah kamu mendapatkan perilaku yang sejenis gitu, makanya kamu jadi ngedrop. Iya,
jadi kayak muak gitu Bu dibandingin, makanya Pak capek pikiran, capek hati. Oke. Kalau gitu biasanya kamu jadi sering nge-push diri kamu juga nggak? Kayak nge-push secara berlebihan gitu. Sering ya Bu, karena kayak tadi kan pas ini kan mau SNBP ini kan aku eligible cuma 10 ya Bu, sedangkan AMIL itu 1. Nah aku tuh kayak bikin kalau misalkan aku emang kalau AMIL lulus sedangkan aku enggak kan, padahal jurusan kita mau kan sama ya Bu, otomatis ya kalau itu aku nggak lulus, makanya aku dari sekarang kayaknya aku harus fokus deh supaya masuk ke dokteran sesuai apa yang orang tua aku mau gitu. Oke, meskipun kamu sendiri nggak mau di kedokteran, kamu udah pernah coba buat berbicara ke orang tua kamu kalau kamu nih sebenarnya mau masuk hukum ketimbang kedokteran? Kamu udah pernah buat berbicara dari hati ke hati sama orang tua kamu? Belum. Itu kenapa kamu belum mencoba untuk berbicara? Karena aku nggak berani Bu, pasti kalau misalkan aku ngomong tuh ujung-ujungnya juga dibanding-bandingin sama si Amel lagi, makanya mau nggak mau ya aku harus ke dokteran. Karena kamu sendiri mau menuruti keinginan orang tua kamu untuk masuk ke dokteran. Nah, berarti kalau misalkan kita menganalogikan 5 tambah 5 sama dengan 10, dan bisa juga menggunakan cara 7 tambah 3 jadi 10, itu kan sama aja bahwa setiap untuk mencapai keberhasilan itu bisa dilalui berbagai cara. Mungkin saat ini Asti belum bisa mendapatkan cara yang sama seperti Amel, tapi Ibu yakin Asti bisa mendapatkan keberhasilan itu melalui cara yang berbeda. Nah, kalau begitu artinya baik cara teman kamu maupun cara Asni itu kan pasti berbeda untuk mencapai keberhasilan. Oke, berdasarkan analogi sebelumnya yang telah Ibu sampaikan ke Asni, kira-kira gimana cara Asni untuk mengubah pandangan Asni bahwa Asni itu tidak sedang kalah dengan teman Asni si Amel tadi, tetapi Asni sama Amel itu sedang melalui dua cara yang berbeda untuk bisa mencapai suatu keberhasilan. Gimana cara Asni mengubah pemikirannya? Oke, berdasarkan analogi yang sempat Ibu sampaikan ke Asni, kira-kira Asni dapat tidak untuk menangkap atau memikirkan ulang kembali tentang makna bahwa Asni itu kalah dengan Amel? Iya Bu, aku jadi mikir kayak, oh berarti dengan itu aku nggak kalah, cuman ya mungkin memang jalannya aku itu bukan yang kayak Amel yang harus PT1, harus supaya dapat eligible, supaya dapat kedokteran, masuk kedokteran. Padahal kan mungkin ya jalan aku bukan kayak Amel yang harus
RG1 mungkin aku bisa, ya mungkin eligible aku 10, tapi mungkin saja jalan aku tuh tetap kedokteran, tapi emang jalannya tuh beda sama Amel gitu. Benar sekali. Karena setiap orang kan pasti punya caranya masing-masing untuk mencapai keberhasilan. Entah nanti Asti atau Amel yang bisa lolos ke dokter lewat SNBP atau lolos SNBT bersama-sama, ya kita tidak tahu ya. Cuman yang pasti ibu berharap bahwa Asni dapat bisa mengubah cara pandang Asni kepada Amel selaku teman dekat Asni, karena Amel sendiri kan teman dekat Asni kan, dan memang sudah bersama dari kelas 10. Ibu juga berharap bahwa Asni tidak menjadikan pertemanan di antara kalian itu jadi pupus gitu, gara-gara lingkungan sekitar yang mendukung pemikiran Asni. Kalau Asni sama dia itu tuh dibanding-bandingkan, Asni merasa kalah dengan dia, padahal ya setiap orang pasti punya jalannya masing-masing kan. Dan Asni berada di dalam situasi sekarang, entah Asni yang di ranking 10 eligible atau memang seringnya ranking 2, itu bukan berarti Asni itu kalah sama dia. Enggak ada yang kalah sama sekali. Menurut ibu kalian berdua itu tuh menang gitu, unggul. Enggak ada yang kalah. Oke, sekarang sisi konselingnya sudah berakhir ya Asni. Setelah konselingnya telah kita jalankan dari awal hingga akhir, kira-kira Asni dapat menangkap hasil sesi konseling seperti apa? Dari yang selama konseling ini aku nyadar kayak aku tuh terlalu ngebandingin diri aku sama orang lain, Bu. Padahal sebenarnya mungkin pemikiran aku aja yang mendoktrin kayak aku lagi dibandingin loh, sedangkan aslinya itu mungkin saja ya itu tuh sebuah motivasi buat aku, cuma aku nangkapnya beda gitu. Nah, kira-kira setelah nanti Asni keluar dari ruang konseling maupun ke depannya, kira-kira langkah seperti apa yang ingin Asni coba lakukan untuk perubahan hidup Asni? Mungkin aku mau mulai lebih fokus ke diri sendiri, nggak terlalu mikirin orang lain terus. Karena setiap orang punya progresnya masing-masing dan jalan hidup yang berbeda. Aku mau coba berdamai dengan perasaan aku dengan cara berbaikan kembali kepada temanku Amel. Kemudian aku bakalan coba bicara dengan orang tua aku terkait jurusan tersebut. Bagus sekali, kamu sudah mulai melihat dirimu dengan lebih positif dan tidak lagi hanya membandingkan dengan orang lain. Langkah yang tadi Asni jelaskan kepada ibu itu adalah rencana yang sangat baik dan ibu yakin kamu bisa menjalaninya secara pelan-pelan sesuai dengan kemampuan Asni. Asni yang semangat, oke? Ibu akan selalu mendukung Asni. Pertama tuh kayak gini ya. Nah, bilangan A ini dikali sama bilangan B, makanya hasil jadi 100 gitu. Oh gitu, Mel. Oke, paham. Kasih ya. Oke, bye. Hai Asni, Amel, ngapain? ini lagi ngerjain tugas MTK sih. Kamu udah? Udah. Oh iya, nanti pulang sekolah kamu ada acara nggak? Nggak ada sih, emang kenapa? Aku tuh mau ngajakin kamu belajar bareng di rumah aku. Kamu mau nggak? Ayo, boleh. Oke, nanti ya di pulang sekolah kita belajar. Oke. Ternyata selama ini aku terlalu sering bandingin diri sama dia. Aku selalu mikir, aku kalah. Padahal belum tentu juga. Rasa iri itu mungkin karena aku ngerasa aku kurang. Tapi sekarang aku mulai sadar
Kami memang beda dan gak harus sama. Aku juga punya jalanku sendiri dan gak harus terus-terusan ngejar jadi seperti dia. Aku mau coba pelan-pelan, lebih fokus ke diriku sendiri.